Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginata Sela dari kelas 4B Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan nomor induk mahasiswa 21211660, Institut Ilmu Al-Quran. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang materi Kitab Sunan Abu Daud karya Imam Abu Daud dan Kitab Sunan At-Tirmizi karya Imam At-Tirmizi. Pembahasan yang pertama yaitu biografi Imam Abu Daud. Nama lengkap Imam Abu Daud adalah Abu Daud Sulaiman bin Al-Ash'az bin Ishaq al-Aziyal Sijistani. Ia dilahirkan pada 202 Hijriah di Sijistani, Bashrah. Imam Abu Daud terlahir di tengah keluarga yang agamis. Mengawali intelektualitasnya, ia mempelajari Al-Quran dan literatur bahasa Arab serta sejumlah materi lainnya sebelum mempelajari hadis. Di samping itu, Imam Abu Daud juga diperkenalkan kepada hadis Nabi, sehingga ia pun tertarik untuk mengkaji dan mendalaminya. Ia melakukan perjalanan ke Hijaz, Syam, Irak, Jazirah Arab, dan Khurasan untuk bertemu ulama-ulama hadis. Melalui rihlah keilmuan inilah, Abu Daud mendapatkan hadis yang sangat banyak untuk dijadikan referensi dalam penyusunan kitab sunannya. Berikut guru-guru Imam Abu Daud. Guru-guru Imam Abu Daud diantaranya Ahmad bin Hanbal, Qutaibah bin Sa'ad, Yahya bin Ma'in, Abu Zakaria, Al-Hafidh Abu Ja'far An-Nufaili, dan Ishaq bin Rahawayh. Murid-murid Imam Abu Daud yaitu Al-Hafidh Abu Ali bin Ahmad bin Amr Al-Lu'lu'i Al-Bashri, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa At-Tirmizi, dan Abu Sa'id Ahmad bin Muhammad Al-Arabi. Karya-karya Imam Abu Daud diantaranya Al-Marasil, Masailal Imam Ahmad, Al-Nasakh wa Al-Mansukh, Risalah fi Wasf Kitab Sunan, dan Al-Zuhd. Berikut contoh cover Kitab Sunan Abu Daud. Kitab Sunan menurut ahli hadis adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan bab-bab fikih. Kitab Sunan ini hanya memuat hadis-hadis marfu, tidak memuat hadis mauquf atau maqtu. Sebab dua macam hadis terakhir ini tidak disebut sunnah, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan moralitas, sejarah, dan zuhud. Secara keseluruhan, Kitab Sunan Abu Daud ini mencakup 35 kitab yang berisi 1871 bab dan 4800 hadis. Abu Daud dalam metode penyusunan kitab sunannya tidak hanya memfokuskan hadis-hadis sahih, tetapi juga memasukkan hadis-hadis dhaif. Pembagian hadis dalam kitab Sunan Abu Daud tersebut dapat diketahui dari surat beliau ke penduduk Mekah ketika menjelaskan isi kitab sunannya. Penjelasan Abu Daud dalam kitab sunannya secara garis besar membagi hadis ke dalam 5 bagian, yaitu sahih, mayashbah, yuqaribah, wahun nasyarid, dan sholih. Abu Daud dalam menyusun kitabnya menurut sistematika atau urutan bab-bab fikih yang dapat memudahkan pembaca ketika akan mencari hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah tertentu. Dalam Sunan Abu Daud, beliau membagi hadisnya dalam beberapa kitab, dan setiap kitab dibagi menjadi beberapa bab. Adapun perinciannya adalah 35 kitab, 1871 bab, serta 4800 hadis. Pembahasan berikutnya yaitu biografi Imam At-Tirmizi. Nama lengkap Imam At-Tirmizi adalah Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah ibn Musa ibn Al-Dahhak Al-Sulaimi Al-Bughi At-Tirmizi. Tokoh besar At-Tirmizi lahir pada tahun 209 Hijriah dan wafat pada malam Senin tanggal 13 Rajab tahun 279 Hijriah di desa Bug dekat kota Tirmizi dalam keadaan buta. Ahmad Muhammad Syakir menambah dengan sebutan Al-Darir karena At-Tirmizi mengalami kebutaan di masa tuanya.
Imam At-Tirmizi tampak memulai rihlah ilmiah pada tahun 234 Hijriah. Imam At-Tirmizi keluar dari negerinya menuju Khurasan, Basrah, Kufah, Wasit, Baghdad, Mekah, Madinah, Ar-Roy dalam rangka menuntut ilmu. Berikut guru Imam At-Tirmizi adalah Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Musa. Kemudian, orang-orang yang pernah berguru atau murid kepada beliau adalah Mahlul bin Fadlal, Muhammad bin Mahmud Anbar, Hamad bin Syakir, dan Abdullah bin Muhammad An-Nashifun. Di antara hasil karya beliau yang sampai kepada kita adalah Kitab Al-Jami', terkenal dengan sebutan Sunan At-Tirmizi, Kitab Al-Ilal, Kitab Asy-Syama'il An-Nabawiyah, dan Kitab Tasmiyatu Ashabi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut contoh cover Kitab Sunan At-Tirmizi. Kitab Sunan At-Tirmizi muncul pada abad ketiga. Kitab ini bukan sekedar buku dengan ribuan hadis. Kitab ini juga memuat informasi tentang beberapa hukum fikih, kritik sanad dan matan, dan ilal al-hadis. Menurut pendapat para ahli hadis, Sunan At-Tirmizi disusun berdasarkan bab fikih yang memuat hadis marfu dengan mengurai tentang kualitas hadis tersebut beserta jenis hukumnya. Secara keseluruhan, Kitab Al-Jami' Al-Shahih atau Sunan At-Tirmizi ini terdiri dari 5 juz, 2376 bab, dan 3956 hadis. Metode yang digunakan Imam At-Tirmizi dalam periwayatan hadis berbeda dengan ulama lainnya. Metode tersebut sebagai berikut. Mentahrij hadis yang menjadi amalan para fuqaha, terdapat deskripsi tentang mutu dan status hadis, 4 syarat yang digunakan menstandarisasi periwayatan hadis, jalur periwayatannya dijelaskan dengan terperinci, dan perbedaan redaksi matan jika ada disebutkan dengan masing-masing hadisnya. Kitab Al-Jami' Al-Shahih disusun berdasarkan urutan bab fikih, dari bab Thaharah seterusnya sampai dengan bab akhlak, doa, tafsir, fadhail, dan lain-lain. At-Tirmizi dalam menulis hadis dengan mengklasifikasi sistematikanya dengan model juz, kitab, bab, dan subbab. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.